Ajaran Paulus yang diartikan setengah mentah di dalam kekristenan. Di dalam Galatia 3 ayat 10 ada dua kalimat yang harus kita mengerti di dalam ajaran Paulus ini. Kalimat yang pertama di dalam Galatia 3 ayat 10 itu terkesan kurang jelas surat Paulus ini. Tetapi kalimat yang kedua sangat jelas. Oke, saya baca ya kalimatnya. Galatia 3 ayat 10, orang yang hidup di bawah pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ini kalimat yang kurang jelas. Tetapi pada kalimat selanjutnya, Paulus menjelaskan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala yang tertulis dalam kitab Taurat. Jadi kalimat yang pertama, orang yang hidup di bawah hukum Taurat kena kutuk. Yang seharusnya kurang kata di situ. Harusnya begini, orang yang tidak hidup di bawah pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Tetapi orang Kristen, karena kalimatnya orang yang hidup di bawah pekerjaan hukum Taurat kena kutuk, jadi orang Kristen langsung menangkap secara mentah. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu kena kutuk. Padahal penjelasan selanjut pada ayat itu tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia. Oke. Musa mengajarkan di dalam hukum Taurat. Di dalam kitab Ulangan pasal 28. Musa katakan begini, aku memperhadapkan engkau pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat jika engkau mentaatinya dan kutuk jika engkau tidak mentaatinya. Jadi kalau saya samakan dengan kalimat ini, lihat deh, misalkan Galatia 3 ayat 10 saya samakan dengan hukum Taurat itu hukum Kristus. Lihat deh. Orang yang hidup di bawah pekerjaan hukum Kristus berada di bawah kutuk. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Kristus. Nah, orang akan salah mengartikan bahwa orang yang hidup di bawah pekerjaan hukum Kristus berada di bawah kutuk. Padahal tidak. Orang yang hidup di bawah hukum Kristus itu berkat, bukan kena kutuk. Oke, jadi ajaran Paulus ini harus diuji. Karena saya dapati berbagai tulisan Paulus mengatakan dari pendapatnya sendiri. Anda bisa buka saja Alkitab dan tulis di Alkitab elektronik Anda, pendapat akan keluar. Paulus mengutarakan banyak dari pendapatnya sendiri. Tetapi itu mengatasnamakan Tuhan. Oke, tidak masalah. Tidak masalah bagi saya. Tetapi yang terpenting di sini kita menguji ajaran Paulus. Jadi urusan keselamatan Paulus itu urusan Tuhan dengan Paulus. Tetapi urusan Anda dan saya menguji semua tulisan Paulus. Karena Paulus sendiri mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19-20, jangan padamkan roh. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Jadi kalau Anda sudah tidak menguji lagi setiap ajaran, Anda sudah memadamkan roh Anda sendiri. Nonton juga video saya berikutnya yang saya akan buat. Judulnya Teladan Paulus yang Plin-Plan. Artinya munafik. Saya mengkaji mendalam tentang hal ini. Bertolak belakang dengan teladan Kristus. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu, dari si jahat. Saksikan videonya. Kunjungi channel YouTube saya dan berbagai postingan saya di FB atas nama Daniel Ben Abraham akan membuka wawasan kerohanian Anda untuk jangan setia di dalam kekeliruan ajaran-ajaran doktrin yang tidak jelas. Semoga Anda terinspirasi. Salam.